Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan Hakim yang saya muliakan, para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan Ibu Pertiwi, peserta pentas PAI yang saya hormati. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dapat merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial, antara yang hak dan yang batil, yang terpuji dan yang tercela. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa patah kata yang telah saya rangkai menjadi sebuah kalimat yang berjudul Islam Rahmatan lil Alamin. Mengapa saya memilih tema ini, hadirin? Tidak lain dan tidak bukan karena sebagai pelajar muslim, saya merasa sedih dan sakit hati ketika mendengar dan membaca berita yang sangat busuk, berita yang keluar dari musuh-musuh Islam dengan mengatakan bahwa agama Islam adalah agama teroris. Ini adalah kebohongan besar yang selalu dikobarkan dan dipropagandakan agar seluruh penduduk negeri dari setiap penjuru dunia menjadi sinis, takut, dan fobia terhadap agama Islam dan umat Islam. Padahal fakta sesungguhnya berlawanan 180 derajat. Justru mereka yang menyuarakan anti teroris adalah sebagai biangnya teroris. Mereka membantai para mujahidin, membunuh anak-anak, membunuh wanita hamil dan anaknya, memperkosa wanita muslimat dengan sangat menjijikan, kemudian membunuh dengan sadis. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin, ikhwan fillah rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendeklarasikan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107 bahwa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ajaran Islam adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat untuk semua alam. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyatakan ayat tersebut bahwa kami tidak mengutusmu wahai Nabi kecuali sebagai perwujudan kasih sayang yang menyeluruh untuk alam semesta. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan rahmat berarti kebaikan atau kenikmatan. Adapun lafaz al-alamin merupakan jamak dari lafaz al-alam, yang artinya semua jenis dari jenis-jenis makhluk seperti alam, hewan, dan tumbuhan, termasuk jin dan manusia. Dengan kata lain, hadirin, Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia dan semua makhluknya sebagai wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Hal ini menegaskan kepada kita semua bahwa Islam bukanlah agama yang sadis, Islam bukan ajaran yang bengis, dan Islam bukan pula agama teroris. Betul apa betul? Hadirin rahimakumullah, timbul pertanyaan, apa bukti bahwa agama Islam adalah rahmatan lil alamin? Sebagai jawabannya, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat para ulama. Yang pertama, ajaran Islam mengajarkan balancing, keseimbangan antara kesuksesan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang kedua, Islam sangat memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan. Islam melarang umatnya melakukan kerusakan alam di daratan, di lautan, baik di udara.
Yang terakhir, Islam sangat menghargai nyawa dan jiwa manusia. Haram hukumnya bila kita membunuh orang lain, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Bahkan dalam peperangan pun tidak dibenarkan pejuang muslim merusak tempat ibadah agama lain. Tidak boleh membunuh anak-anak, orang tua renta dan wanita, termasuk harus baik dalam memperlakukan tawaran perang. Subhanallah. Sungguh mulia dan agung ajaran Islam yang kita anut ini. Tinggal bagaimana kita sebagai pemeluk mengamalkannya, agama Islam secara kafah. Semoga kita termasuk pemeluk agama Islam yang mengamalkan Islam secara kafah. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.